Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, Tuhan yang merahmati kita, Tuhan yang menyayangi kita, Tuhan yang mencintai kita, dan Tuhan yang memberikan kita nikmat yang tiada batas untuk kita hitung dengan bilangan. Untuk itu wajiblah kita bersyukur dalam sehari-hari, dikarenakan tidak ada tempat yang paling aman selain berada di sisinya. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan yang kita cintai, yang kita muliakan, ialah Nabi baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Sayyidi ya Rasulullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini adalah pagi yang indah. Sesungguhnya Allah membangunkan kita, dan di dalam bangunnya kita di pagi hari ini, nafas pun berhembus bertanda kita bersyukur karena telah dihidupkan olehnya. Dan di dalam hidup ini kita harus mencari manfaat untuk diri kita, dan supaya itu semua menambahkan gairah semangat di dalam beribadah. Untuk itu, langsung saja di pagi hari ini sedikit kisah yang ingin saya bahas, terutama tentang ilmu dan adab. Langsung saja masuk pada pembahasan. Ilmu sebuah pengetahuan yang akan mengisi wawasan manusia. Sudah semestinya orang yang berilmu mesti melaksanakan apa yang ia dalami. Karena apa? Karena supaya tidak termasuk dalam kategori orang yang hampa di dalam belajar. Sungguh ilmu bagaikan laut samudra, yang apabila manusia menyelam di dalamnya, maka akan mengetahui dan melihat beberapa banyak orang-orang pencari ilmu di dalamnya. Untuk orang-orang pencari ilmu harus mengetahui bahwa ilmu itu semua bersumber daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu, sikap Allah hanya menitipkan ilmu pada tiap-tiap manusia, dan semua itu memiliki maksud dan tujuan. Terutama maksud dan tujuannya ialah manusia terhindar daripada sifat jahiliyah. Ketahuilah bahwa ilmu akan indah apabila dihiasi dengan adab. Karena apa? Adab adalah sikap seseorang sebelum mencari ilmu. Dengan begitu ia belajar perihal adab hingga puluhan tahun. Kenapa di sini kita katakan puluhan tahun? Ya, karena para wali Allah belajar adab hingga puluhan tahun. Sehingga dianjurkan oleh para wali Allah untuk belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu. Supaya apa? Supaya ilmu ini dapat dihiasi. Dan apabila kita tidak belajar adab terlebih dahulu, maka ilmu itu tidak akan menjadi hiasan lagi diri kita. Ini salah satu bentuk ilmu yang tidak dihiasi dengan adab. Dan ini juga perkataan atau ungkapan dari wali Allah Syekh Abdul Qadir Jalaini. Sesungguhnya ia berkata, aku sangat mencintai orang yang beradab daripada berilmu. Karena apa? Karena sesungguhnya iblis lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Sebuah ungkapan Syekh Abdul Qadir Jilani ini
ialah wali Allah atau kekasih Allah, memiliki hikmah. Karena orang yang berilmu tidak dihiasi dengan adab, maka akan muncullah pada dirinya beberapa sifat. Terutama 3 sifat yang muncul. Pertama, durhaka kepada Allah. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, durhaka kepada gurunya. Pertama, kita jelaskan kenapa kita katakan durhaka kepada Allah. Karena ia lupa dengan ilmu yang ia miliki, sehingga timbul perilaku bahwa ia lebih mulia daripada orang lain. Dan itu membuktikan sifat iblis sudah tertanam pada dirinya, sehingga tanpa sadar bahwa Allah yang menitipkan ilmu itu pun tidak diakuinya. Dan ia berkata, atas diriku dan usahaku aku mendapati ilmu itu semua. Nah, kalimat inilah membuat ia lupa dan sombong, sehingga terjadilah suatu perbuatan merampas hak Allah. Yang kedua, kenapa dikatakan durhaka kepada orang tua? Karena di antara orang yang berilmu, ketika melihat orang tuanya jatuh dalam kesalahan, terjadilah perbuatan yang menepikan adabnya dan mengeluarkan bahasa ilmunya untuk menghakimi orang tuanya. Tindakan inilah membuat dia durhaka. Kita bahas secara dalamnya. Terkadang banyak di luar sana yang namanya orang tua kita atau kedua orang tua kita tidak mengetahui apapun. Apa sebab dia tidak mengetahui apapun? Poinnya yang harus kita ingat ialah dia mengurus kita atau mengurus anaknya dengan kasih sayang, dengan perhatian. Tertunjuklah kasih sayang dan perhatiannya itu sehingga nyamuk saja yang hinggap di tubuh anaknya ia tak rela, apalagi ada orang yang menyakitinya. Ia hasu dengan baik, ia memberikan perhatian dengan baik dan kasih sayang yang baik hingga anak itu tumbuh semakin besar dan semakin besar. Ia pun menyekolahkan tinggi-tinggi anaknya supaya anaknya mendapat gelar tertinggi. Selanjutnya, atau setelah itu apa yang terjadi? Dengan mudah ia menginjak kepala orang tuanya dan berkata ini dan itu. Ingatlah, kedua orang tuamu bagaikan harta di dunia. Ia tidak bisa engkau tarakan dengan harta yang engkau miliki, sebab dia lebih berharga daripada hartamu. Untuk itu, pesan yang paling penting adalah jagalah orang tuamu, karena keredaan Allah terletak kepada kedua orang tuamu. Yang ketiga, durhaka kepada gurunya. Kenapa kita katakan durhaka kepada gurunya? Karena kebanyakan para pencari ilmu ketika ia belajar kepada guru itu atau menjadi murid tadi, ia hanya menilai beberapa luas kepahaman ilmu sang guru itu. Tapi dia lupa di sini, kenapa ia tidak melihat gerak dan gerik gurunya. Sungguh gerak dan gerik gurunya lebih berharga daripada ilmu. Karena apa? Karena yang ada pada sang guru itu semua dari hati. Dan ia pun berbuat, tidak sembarang berbuat kecuali meminta izin kepada Allah dan Rasulullah. Dan untuk itu letak kedurhakaan seorang murid di sini. Ketika ia sudah menilai gurunya dengan prasangka buruknya.
dan juga di hadapan gurunya tidak membawa perilaku seorang murid, dan terjadilah perbuatan tercela sehingga ia bisa melawan gurunya dengan keilmuannya, dan juga menjatuhkan gurunya dengan hartanya, dan menjatuhkan gurunya dengan menceritakan aib-aibnya, dan juga menghina gurunya dalam benak hatinya atau hati seorang murid itu. Sungguh ketahuilah bahawa seorang guru ia tidak akan marah melihat sikap muridnya. Adapun kalau ia marah, itu hanya bertanda kasih sayang seorang guru kepada muridnya. Contohnya, seorang murid ingin menyelam ke samudra tapi tidak menggunakan alat, dan diperingati masih saja tabiat membangkang diterapkan oleh sang murid ini. Maka secara mutlak guru pun marah karena menunjukkan rasa kasih sayangnya pada murid. Itu contohnya. Maka di balik tiga sifat ini memiliki hikmah. Pertama hikmahnya ialah ingatlah durhaka dirimu kepada Tuhan. Maka apabila engkau bertobat kepada Tuhan, Tuhan pun akan mengampunkan. Apa sebab? Karena engkau diakui sebagai hamba-Nya. Dan juga ingatlah, durhaka dirimu kepada orang tuamu, dan di pandangan orang tuamu itu masih kamu dianggap sebagai anaknya. Dengan mudah ia pun memaafkan dirimu. Ingatlah, kalau dirimu durhaka kepada gurumu, maka terjadilah suatu perbuatan yang membuat Allah sangat-sangat murka. Dan murka Allah akan menjadikan dirimu di tempat yang rendah dan hina, sehingga pertolongan dan syafaat pun tidak Allah berikan. Dan disinilah engkau tidak diakui oleh Allah sebagai murid seorang guru itu di akhiratnya, dan juga tidak akan diakui sebagai hamba-Nya. Sungguh tiga perkara ini melihatkan kita bahwa ilmu yang tidak dihiasi dengan adab, maka terjadilah perbuatan yang tidak Allah sukai. Untuk itu marilah kita bersama-sama membenahi adab kita. Sebab adab bukan hanya sebatas teori yang kita ketahui, akan tetapi penerapan di dalam sehari-hari yang harus kita buktikan. Kalau hanya sebatas belajar adab dan apabila tidak diamalkan, maka itu sama saja orang yang akan menderita di kemudian hari. Apa sebab? Ia mengetahui tapi tidak diamalkan. Itulah membuat dirinya menderita di kemudian hari. Maka di sini saya akan memberikan wasiat pesan kepada saudara-saudara yang saya cintai. Wasiat ini bertanda bahawa kita sama manusia harus saling mengisi nasihat, sebab itu sangat penting. Karena akan memberikan pandangan di dalam sehari-hari, terutama wasiat pesan sebagai nasihat ini hanya bertanda kasih dan sayang kepada saudara-saudara, dan tidak untuk menggurui dan juga tidak untuk menghakimi. Pertama wasiat ini ialah ingat, sungguh jadilah dirimu seperti padi. Karena apa? Padi ia semakin lama akan semakin berisi, maka semakin tertunduk. Maksudnya begitulah seseorang yang memiliki adab, ia akan tertunduk apabila memiliki ilmu yang Allah berikan. Dan ketahuilah, bersyukur kita kepada Rasulullah SAW. Ia turun di dunia ini dan ditugaskan oleh Allah hanya untuk mengajarkan perihal akhlak. Dan di dalam akhlak itu memiliki perilaku, dan perilaku itu ialah adab, dan adab ini wajib kita terapkan di dalam sehari-hari kita. Dan semua itu berkat bimbingan dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Untuk itu bersyukurlah kita, terutama kepada Allah dan Rasul yang telah menurunkan pelajaran yang besar di pagi hari ini. Dan untuk itu marilah kita bersama-sama menjadikan diri kita sebagai penempuh di jalan Allah yang berjuang, walaupun di dalam perjalanan itu kita harus mati. Dan walaupun kita mati di dalam perjalanan itu, maka kita pun akan mati syahid, terutama berjuang di agama Allah dan di dalam niat membuat Allah senang dan bahagia di dalam sehari-hari. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah kisah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Untuk itu saya akan menutup kisah ini terutama dengan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya sayyidi ya Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.